Mirwan nih. Home fun-nya sulit atau sulit banget atau ini mah gampang nih. Kurang gitu. Cukup sulit. Cukup sulit ya. Ya, Tapi nggak apa-apa Mas Yuran, karena kan ini tahapnya lagi belajar ya. Kalau orang belajar itu pasti sulit. Itu yang pertama. Tapi kalau lama-kelamaan harus bisa apa ya, kayak memahami A, B, C, D. Ini kan kita baru paham satu hal doang. Kalau semakin banyak pahamnya nanti insya Allah bakal semakin mudah gitu untuk membaca data dan kita bisa planning ke depannya seperti apa gitu ya. Nah, aku mau kasih tips lagi nih teman-teman. Sebenarnya eh, planning membaca data itu nggak ilmu ini tuh nggak bakal cuman dipakai di digital marketing teman-teman. Tapi selama teman-teman punya data, teman-teman bisa melakukan apapun gitu dengan membaca datanya. Terus kira-kira kita analisa breakdown satu-satu, terus dibikin forecast atau nanti di plan ke depannya seperti apa. Itu menurutku adalah basic knowledge ya. Coba kalau aku dulu tuh pas kuliah aku tahu cara baca data dan breakdown mungkin apa ya, skripsiku tidak akan berdarah-darah ya, karena kebetulan eh, aku tuh baru bisa baca data dengan flow-nya bagus itu di 2019, sedangkan aku lulus 2016 gitu kan. 3 tahun setelah lulus aku baru ngeh kayak, oh data tuh ternyata sepenting ini loh gitu. Karena aku masuk di dunia digital marketing gitu. Karena sebelumnya aku kan kayak kenapa sih di skripsi baca data, analisa data tuh harus seperti ini, kayak agak wasting time. Bener gak nih teman-teman yang pernah skripsi kayak kenapa salah mulu, kenapa dosen minta revisi lagi padahal ternyata di ujungnya ketika kita sudah jago baca data, nah kita itu bakal bisa lebih gampang lagi nih untuk menganalisa semua halnya gitu. Untuk planning, untuk review apa yang salah itu emang benar-benar pakai data. Nah, di sini konteksnya digital marketing ya teman-teman ya. Jadi karena kita belajar digital marketing di bagian performance atau bagian advertising, kita bakal fokus membaca data yang ke arah sana. Gitu. Oke, gimana yang lain? Ada kesulitan atau enggak untuk soal kemarin masih bingung. Setiap bulan tanggal 9 dan tanggal 2 ada restrict. Itu maksudnya apa? Oke, nanti ini kita langsung bahas bareng-bareng ya teman-teman ya. Tapi so far kan teman-teman udah ngerjain, teman-teman pasti akan ngerasa kesulitan, teman-teman pasti nggak tahu mau ngapain gitu kan. Itu yang aku alami teman-teman ketika aku terjun di dunia digital marketing pertama kali. Kalau teman-teman ini kan ranahnya belajar ya, jadi terjun belajar salah itu nggak apa-apa. Nah aku tiba-tiba ngelamar pekerjaan di tempat digital marketing, terus kebetulan keterima, terus aku langsung nyemplung dengan data yang bahkan aku nggak bisa baca gitu. Kita semua mengalami di stage yang sama. Ini kenapa eh, angkanya nol, kenapa angkanya bisa jalan segini segini. Nanti teman-teman bakal belajar along the way. Aku nggak bisa ini nih share screen, tinggal. Udah bisa belum, Mas? Nah, share screen. Nah, udah. Oke. Sebentar, kayaknya salah share screen nih. Oke. Sip. Udah kelihatan teman-teman ya di sini. Nah, kita bahas dulu sedikit teman-teman. Kemarin kan aku bahas soalnya ya. Nah, sekarang kita bahas pembahasannya dulu. Kita lihat di sini ada dua data nih teman-teman. Nah, ada dua data, uh, yaitu data Meta dan data Google. Benar nggak? Di setiap kreatif, kita punya 4 kreatif,
dan di Meta dan Google punya 4 kreatif yang sama, berarti kita menjalankan iklan di Meta sama di Google dengan 4 produk. Sampai sini teman-teman paham ya? Produknya ada 4, kita iklankan di 2 channel, yaitu channel Meta dan channel Google. Sampai sini teman-teman paham nggak? Paham ya? Kalau paham-paham ketik 1, aku sambil kita bahasa pelan-pelan. Oke, paham ya? Oke, berarti kita udah punya nih, berarti kita udah punya satu insight, oh ada 4 produk di 2 channel Meta dan Google. Oke, sampai sini. Nah, terus kita lihat nih di earphone ada earphone 1, phone, dan 3 phone. Nah, kita lihat nih, ternyata di tanggal 11 sampai tanggal 31 di earphone, ternyata stoknya habis. Nah, ini teman-teman yang jualan pasti ini sering banget terjadi ya, teman-teman ya. Bener nggak? Kalau misalnya teman-teman lagi mau promosi barang, apalagi misalnya teman-teman yang jualannya di Shopee, oh ini kita lagi mau ngadain promosi, ternyata stoknya habis. Sedangkan budgetnya sudah dialokasikan, gitu ya. Nah, berarti yang harus teman-teman lakukan ya udah kita stop aja karena nggak ada produknya, gitu. Jadi ya udah budgetnya itu bisa kita shifting atau kita distribusikan, gitu. Kita shift di bulan depan atau didistribusikan ke campaign yang lain. Itu tergantung dari strategi teman-teman. Tapi so far di sini keterangannya hanya di stop ya teman-teman ya. Ini dengan 00, kalau teman-teman lihat 00 begini berarti tandanya jalan apa nggak teman-teman iklannya? Aku mau tanya, coba bisa jawab di chat. Nah, aku nggak kasih tahu ini ke teman-teman supaya ini kenapa berpikir kenapa bisa 0 ya gitu. Nah, kalau dari teman-teman lihat ini, nah enggak ya, karena tidak ada datanya berarti asumsinya enggak jalan. Bener, Bang. Nah, berarti teman-teman sampai sini udah masuk pace yang bener nih. Oh, ternyata di earphone itu nggak jalan. Oke, karena di Google dan di Meta datanya nolnya banyak gitu. Padahal baru jalan 2 kali, jalan 2 hari, mungkin di offline offline transaction atau offline purchase-nya itu laku earphone-nya, jadi makanya transaction-nya 0 di sini, tapi stoknya habis, gitu ya. Karena kebetulan kan aku bantuin retail online offline gitu kan, jadi untuk stok itu benar-benar harus collaborate banget gitu, sama tim offline sama tim stok gudang gitu, karena ada banyak banget ininya. Oke, sampai sini paham ya. Oh, berarti kita mau udah tahu nih datanya. Berarti di tanggal 9 nih, oh ada in review. Terus kita lihat lagi. Oh, di setiap tanggal 9 review. Nah, coba kita cari review at in digital marketing. Lihat review maksudnya apa ya? Oh, jadi ini nih kata Google. Nah, supaya iklan kita berjalan dengan baik, maka Google atau ini iklannya bahkan nge-review gitu supaya aman dan appropriate. Nah, sampai sini teman-teman paham nggak kenapa nggak jalan jadinya yang di sini? Karena lagi di-review, karena lagi di-assess sama Google-nya, sama Meta-nya, supaya iklan kita bisa berjalan dengan lancar. Jadi, teman-teman, kalau misalnya ngelihat advertising ada yang nggak jalan, misalnya teman-teman jalan iklan terus ada yang nggak jalan, teman-teman itu nggak usah panik dulu kalau baru setup. Ada kemungkinan ternyata iklan kita lagi di review. Nah, udah tahu ya, oh ada di review. Terus ada restrict. Nah, kita cari lagi nih. Nah, teman-teman, oh restrict in ads apa ya? Restrict in ads. Nah, lihat dulu. Oh, ternyata iklan kita itu
dibatasi sama Meta sama Google. Coba kita lihat. Ternyata kita lihat dulu efek di Twitter atau bikin Facebook. Aduh, kita wait. Ternyata karena kita dibatasi, performanya kemungkinan ini aku lihat ya, feature or loss of the ability to advertise. Jadi ada dua kemungkinan kalau kita kena restrict. Ada kemungkinan kita dibatasi, ada kemungkinan kita loss ability to advertise atau di ban. Kalau teman-teman main game itu bisa di ban. Oh, kalau restriction tuh ada dua, kan? Emang levelnya ada dua, teman-teman. Enggak, ada tiga. Satu cuma dibatasi jalannya. Jadi harusnya teman-teman dengan prediksinya itu, oh sehari itu bisa ada 10.000 klik gitu. Nah, karena iklan teman-teman dibatasi, jadi ternyata cuma generate 500, 600 gitu. Itu yang pertama tuh, limitasi. Yang kedua, teman-teman harus comply dulu. Jadi iklannya nggak bakal jalan sebelum comply, sebelum teman-teman mau memenuhi kriteria yang diinginkan oleh Facebook atau Google. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini teman-teman benar-benar lost ability, yaitu di ban. Nah, kalau udah di ban gimana? Kalau udah di ban, nanti kita bahas di metanya. Karena pasti aku yakin dari semua teman-teman ini, tiba-tiba pas lagi mau jalan, mau bikin iklan, mau bikin akun iklan, loh kok udah ke ban gitu. Karena ternyata banyak teman-teman yang ternyata data teman-teman tuh udah dicuri. Jadi ketika teman-teman bikin akun iklan, ternyata akun iklannya udah ada yang bikinin, terus udah ada yang jalanin, tahu-tahu udah ke ban karena teman-teman melanggar kebijakan gitu. Sampai sini masih paham ya teman-teman ya? Udah tahu kan berarti arti dari review sama restrict. Paham nggak teman-teman? Bisa ditulis satu kalau paham. Oke. Nah, berarti kita sudah bisa membaca sebagian data. Gampang ya. Ternyata baca data nggak sulit-sulit banget ya. Tinggal googling maksudnya apa. Oh, langsung ketahuan maksudnya apa. Gitu. Oke, berarti kita itu harus tahu effectiveness. Effectiveness itu ada hubungan cost per transaction atau ROAS, terus CPM, CPC, CPR. Berat dan di sini itu belum ada budgetnya teman-teman ya. Waduh, ini belum ada budgetnya nih. Oke, berarti karena semua menggunakan cost, berarti yang harus pertama teman-teman cari apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak teman-teman? Yang harus teman-teman cari pertama kali. Ayo, ada yang mau jawab? Cost-nya, yes, benar. Nah, ini cost-nya ada di 50 juta. Nah, 50 juta berarti yang pertama identify the cost dulu ya. Identify the cost. Gitu. Nah, identify the cost. Nah, kita udah punya 50 juta. 50 tuh agak. Oke. Berarti ini kita jadikan rupiah. Oke. Kita udah punya ada Google, ada Meta. Ada Google, ada Meta. Nah, kita udah ketemu. Nah, di sini ada earphone, phone 1, phone 2, phone 3. Earphone, oh, sorry. Nah, kita bicara tuh. Google itu ada di 70%. Terus juga Meta itu ada di 30%. Nah, berarti yang harus kita lakukan pertama adalah 70
dikali 50 juta. Kita lock menggunakan F4. Nah, ketemu nih. Sebenarnya ini ada cara yang lebih simpel ya teman-teman ya, tapi aku menjabarkan satu-satu ke teman-teman supaya teman-teman bisa lebih paham ya. Oke? Nah, sampai sini masih paham ya? Kita sudah dapat budget dari Google dan Meta. Terus kita harus tahu earphone itu 10%. Aduh, aku bakal bikin aja tuh biar lebih gampang. Earphone di sini 10%. Terus ada phone 1, phone 2, dan phone 3. Oke, ini semuanya sama ya teman-teman ya. Jadi di Meta sama di Google sama. Sebenarnya in reality tiap phone pun di setiap kreatif bakal berbeda teman-teman. Cuman ini aku simplify supaya teman-teman ngitungnya lebih gampang. Sampai sini ngerjainnya bener teman-teman? Ada yang benar, ada yang salah, ada yang waduh ini udah salah banget nih. Ada yang ya ini mah gampang gitu. Oke, sampai sini betul ya. Gampang kan? Cuman kelihatannya aja susah gitu. Nah, gampang kan? Nah, ini tinggal 35 juta dikali 10%. Oke. Sorry. Sama dengan 35 dikali 10%, ini terus kita lock. Nggak usah deh. Yang kita lock itu di 35 juta aja. 35 kita lock dikali 10%. Nah, ini tinggal kita geser, ketemu semua budgetnya. Oke, sama dengan ini 15 juta, kita lock dikali 10%. Nah, budget kita udah ketemu teman-teman. Jadi kita sudah dapat cost dalam waktu 2 bulan, gitu kan. Total budget itu 50 juta. Nah, sebentar. Meta, Google. Oke, ini dalam waktu 1 bulan ya teman-teman ya. Dalam waktu 1 bulan dari 50 juta. Karena kita mau menganalisa kreatifnya. Kita udah ketemu budgetnya. Berarti yang kita harus lakukan berikutnya adalah kita harus breakdown ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang aku tanya, teman-teman ada yang ngerjainnya cost-nya ditaruh daily atau enggak? Atau gimana teman-teman? Banyak yang daily ya. Gimana teman-teman? Jadi teman-teman masukkan budget itu ke setiap hari, bener nggak? Iya atau tidak? Iya ya, oke. Ya, ada yang iya, ada yang enggak. Oke. Nah, yang iya sebenarnya nggak apa-apa. eh Masukkan rata-rata ya. Oke, berarti caranya masukin rata-rata. Nah, eh, itu sebenarnya nggak apa-apa teman-teman. Cuman itu kalau di soal ini sebenarnya cuman bakal mengecoh teman-teman. Gitu ya. Jadi ketika teman-teman dibikin rata, kok datanya jadi begini ya? Gitu. Bener nggak? Teman-teman jadi bingung nggak yang masukin secara daily bingung nggak? Jadi makin bingung nggak? Biasanya sih makin bingung ya. Karena datanya makin banyak dan makin secara apa ya? Kalau aku bilang secara data tuh kurang, bukan nggak bersih sih, tapi lebih ke arah hmm, datanya tuh nggak natural teman-teman gitu. Tapi itu nggak apa-apa teman-teman. Itu masih benar. Cuman teman-teman jadi bingung aja gitu. Nah, yang harusnya dilakukan apa teman-teman? Nah, nggak apa-apa teman-teman. Emang terkecoh itu udah hal yang biasa ya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau wah ini kayaknya salah nih. Teman-teman nggak perlu takut gitu. Jadi tetap belajar aja. Ini justru kalau semakin bingung, kalau aku semakin penasaran gitu. Jadi supaya bisa tahu, karena ini teman-teman kalau teman-teman lihat ya, ini adalah average secara bulan. Bener gak?
Berarti yang harus kita compare adalah performance secara bulan. Bener nggak? Nah, jadi kalau misalnya teman-teman performance secara bulan di compare sama performance harian, itu secara logis, secara data itu nggak comparable. Kenapa nggak comparable? Ya, ada data 1 bulan sama data breakdown harian, mengkombinasikannya bisa, tapi sulit. Gitu, bisa tapi sulit. Gitu. Dan ada banyak data yang sebenarnya tidak diketahui, benar nggak teman-teman? Kayak CPM aja kita nggak tahu di sini berapa. Terus juga kita nggak tahu CPR-nya berapa, CPC-nya berapa. Nah, berarti kalau ketemu case seperti itu, teman-teman bisa langsung coba kelompokan gitu. Jadi kita compare kelompok dengan kelompok supaya ketemu hasilnya jauh lebih akurat gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, jadi sekarang karena kita ini nanti kita olah dulu berarti datanya secara bulanan. Aku udah mau jelasin lagi aja. Sorry, sorry. Berarti kalau aku caranya tinggal aku unmerge di setiap section, unmerge, unmerge, terus ini unmerge. Nah, terus aku tinggal paste begini, terus aku masukin ke bawah, gitu. Begitu juga dengan font 1, ini emang caranya agak manual ya teman-teman ya. Belum nemuin cara yang lebih bagus, tapi biasanya aku udah breakdown-nya itu by semua udah lebih rapi karena di agensiku itu punya data analis. Saya yang ngerapin data itu data analis. Aku males ngerapin data sendiri. Oke, ini tujuannya buat apa ya? Gitu. Ini tujuannya buat apa ya? Nah, tujuannya teman-teman buat teman-teman satuin. Terus teman-teman bisa insert, masukin pivot table. Gitu. Kita bisa main pivot table di mana kita bisa masukin di new sheet aja nih, di new sheet dan kita breakdown by kreatif. Nah, kita udah ketemu kan? Sampai sini teman-teman udah ada yang salah cara ngerjainnya? Impression, terus ini masukin reach, masukin klik, ada lagi nggak ya? Terus ada transactions dan ini ada revenue. Nah, wah udah ketemu kan datanya? Gampang nggak jadinya? Nggak sampai sini ya. Kemarin lupa cara pivot table. Gampang teman-teman pivot table. Datanya diblok dulu, terus tinggal masukin insert pivot table. Gitu ya. Data yang pengen diambil di blok, terus insert pivot table. Jangan sampai lupa teman-teman. Manual. Oke, berarti sekarang teman-teman udah hafal ya cara bikin pivot table ya. Jadi pivot table itu benar-benar mempermudah kita kan. Tim manual. Aduh, kasihan banget manual, teman-teman, maaf ya. Aduh, nah sekarang sudah ketemu kan cara yang tidak manual kan. Makanya aku bilang ke teman-teman, aku bisa ngerjain ini dalam waktu 15 menit. Bener nggak? Ini aku ngejelasinnya pelan-pelan. Waktu itu hasilnya nggak kemarin. Oke. Oke, berarti problemnya manual dan sekarang teman-teman sudah belajar supaya nggak jadi manual kan. Nah, jadi kreatifnya teman-teman harus tiap line ini sama teman-teman. Harus ada namanya, terus juga harus ada angka yang sama semuanya. Gitu. Cara nge-pivot tuh seperti itu teman-teman. Jadi kayak font 3 dia harus sama, font 2 dia harus sama semua, font 1 harus sama. Gitu ya. Sampai sini teman-teman paham ya. Jadi cara membuat misalnya data yang tadi kan sorry, aku putus-putus gak nih? Enggak ya, masih belum ya. Kreatifnya harus dipisah. Iya dong, harus dipisah dong. Kalau nggak dipisah, nanti nggak ketahuan kreatif mana yang bagus. Oke, berarti teman-teman udah paham ya cara bikin pivot table ya. Nah, datanya itu harus rapih seperti ini teman-teman. Kan kalau tadi ini di merge ya teman-teman ya.
Jadi kelihatannya tuh cuman simple, tapi dia belum rapih teman-teman ternyata. Jadi yang harus teman-teman lakukan adalah di setiap baris itu harus ada keterangan satu-satu dan itu semua sama gitu ya. Sampai sini paham ya? Berarti sudah bisa mengerjakan jauh lebih cepat ya untuk ke depannya kalau bikin data. Nah, emang uh, aku sedikit bikin supaya ini terkecoh nggak ya? Terkecoh nggak ya? Ternyata banyak terkecoh. Berarti misi aku berhasil ya. Sekarang kita coba masuk lagi. Oh, ketemu nih kosnya nih. Earphone, phone 1, phone 2, phone 3. Oke, sudah masuk ke pivot. Ini tinggal kita paste special transported. Sorry. Wait, wait. Ini aku paste value dulu. Paste special, values only. Nah, terus di sini di copy lagi. Masuk earphone 1. Terus kita langsung bikin paste special di transported. Nah, udah ketemu kan? Berarti kita sudah ketemu nya. Berarti kita ngitungnya jauh lebih gampang. Coba ngitungnya berarti dari eh, coba dulu. Oh ya, ada impression, reach, click, transaction, revenue. Berarti kita dari CPM dulu. Sama dengan ini per ini. Sama ada. Oh, oke. Sama dengan cost per impressions, benar nggak? Dikali 1000. Udah ketemu semua. Nah, ini tapi harus kita kasih note teman-teman. Karena dia cuma jalan 2 hari. Budget pasti nggak terserap kan. Eh, budget tidak terserap, harus dianalisa lebih lanjut. Gitu. Biasanya aku kalau ngerjain kayak gini, ya aku udah tahu nih ketika masuk ada notes-nya. Nah, makanya ini timku kalau misalnya ada keterangan tuh langsung bisa ditulis kayak gini. Jadi kita langsung tahu ketika ada orang lain yang baca. Jadi CPM 63.000 ini ternyata karena budget tidak terserap. Gitu ya. Oke. Nah, terus kita langsung masuk per reach nih. Nah, gimana cost per reach-nya? Cuma cost dibagi reach kali 1000. Nah, udah ketemu semua, cost per reach, cost per miles, terus kita menghitung CPC sama dengan eh, cost per click. Gitu. Ketemu semua, tuh, harganya ketemu ya. Nah, karena kita udah tahu ini budget tidak terserap, jadi data ini kan tidak terlihat normal seperti yang lain ya teman-teman ya. Ketika yang lain CPC-nya murah, CPM CPRI murah, ini paling mahal sendiri. Berarti ini kita bisa kasih keterangan lagi garis. Biasanya aku warnain kuning gitu. Jadi ketahuan kalau datanya itu ada yang salah dan itu nanti bisa kita analisa lebih lanjut. Sampai sini teman-teman paham nggak? Kalau paham ketik satu, kalau nggak ya udah. Kalau nggak aku jelasin lagi maksudnya gitu. Gimana teman-teman? Paham ya? Nah, teman-teman tahu kesalahannya di mana ya? Gitu. Rumus yang mana? Rumus yang mana teman-teman? Cost per miles sama dengan cost dibagi impressions dikali 1000. Gitu. Dari pivot table kenapa tuh Wali? Kita harus bisa menggunakan pivot table teman-teman. Dari pivot table sudah nggak bener. Itu efeknya kalau ngerjain manual ya teman-teman ya. Kayaknya ini asumsiku aja ya. Bener atau nggak ya nggak tahu. Kayaknya karena ngerjain manual jadi nggak bener ya.
Nah, sekarang langsung paham kan? Oh, ternyata gini caranya gitu. Kita langsung masuk CTR dulu. Sama dengan klik dibagi sama question. Nah, kita bisa menemukan berapa persen gitu. Oke, CTR-nya ketemu. Terus kita bisa cost per transaction sama dengan cost dibagi transaction. Wah, ini ada div nih. Berarti kalau ada div itu tidak bagus. Sama dengan menggunakan if error seperti biasa. Sama dengan cost per transactions atau 0. Nah, sudah ketemu. Nah, terus aku masuk lagi ROAS. Karena ROAS adalah dari cost, error lagi. If error, cost, cost dibagi revenue. Teman-teman udah ketemu ya, cost dibagi revenue ya, ROAS itu. Atau 0. Bentar, return of expense. Kebalik ya. Bentar. Oh, salah. Kebalik. Berarti aku kebalik. Berarti harusnya ROAS revenue dibagi cost. Kebalik. Aku yang kebalik. Nah, ketemukan hasilnya. Nah, aku biasanya pakai komanya 2 aja. Kalau teman-teman mau komanya pakai 3 itu boleh. Tapi kalau bisa antara 1 atau 2 sampai 3 aja. Nah, sampai sini teman-teman udah ketemu ya. Datanya udah ketemu ya. Nah, aku udah selesai ngerjain Meta, berarti sekarang aku ngerjain Google. Nah, aku akan melakukan hal yang sama. Sebentar. Ini bakal aku merge-nya aku hilangin. Merge-nya aku hilangin. Ini tinggal di... Nah, oke. Cepetan. Oke. Hasil di Meta sama. Nah, ngerjainnya masih manual apa enggak? Itu yang jadi pertanyaan tuh. Nah, manual ya. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Udah ketemu kan sekarang cara otomatisnya. Aku kecepatan di mana ya? Soalnya aku belum ngitung apapun. Aku baru mencari apa yang harus dicari dulu, bener gak? Karena yang harus dicari itu satu cost-nya, dua itu CPM, CPR, CPC, terus ada ROAS, sama cost per transactions. Bener gak? Aku berarti baru nemu ya. Gimana caranya biar sama? Oke. Ini sebenarnya trik gini aja teman-teman. Ini ada, ini teman-teman satu sini ada bulat-bulat. Tinggal klik 2 kali aja teman-teman. Gitu. Nah, kalau font 1, nih, hati-hati nih teman-teman, kalau ada angkanya di belakang, misalnya teman-teman langsung klik 2 kali gini, dia bakal jadi nambah. Tuh, lihat. Nah, cara mengatasinya, font satunya ini di copy dulu jadi 2, setelah ada 2, di blok, ada bulat-bulat lagi, tinggal diklik 2 kali. Gitu caranya. Gampang kan? Semua itu sudah diotomasi. Jadi, Bang, 30 juta itu dari mana? 35 juta. Eh, kan kita budgetnya 50 juta. Bener gak? Terus untuk Google itu 70%. Bener gak? Meta itu 30%.
Kita mengkalikan 70% untuk Google dikali 50 juta. Dapatlah hasilnya ini 35 juta. Ini aku warnain deh biar teman-teman bisa bedain. Tuh. Jadi dari cost-nya itu Google 35 juta. Nah, 35 jutanya itu dibagi lagi per kreatif sesuai dengan instruksi 10%, 25, 40, 45. Gitu ya. Paham ya? Jadi eh di divide. Kalau percentage itu jangan di divide teman-teman, karena kalau misalnya 50% dibagi 70, dia hasilnya justru malah nambah gitu. Jadi hati-hati menggunakan ininya ya, eh, kalkulasinya ya gitu. Karena dia percentage, dia harus dikali gitu. Aman ya. Berarti kita coba masuk lagi, kita tinggal blok. Nah, terus kita langsung hmm, insert pivot table eh, di, di new sheet lagi apa di existing ya? Sebenarnya aku biasanya bikinnya di existing di pivot yang ini teman-teman. Cuman karena ini lagi belajar, kita buat di yang baru aja supaya lebih rapi ya. Kita berarti masukin kreatif, udah ketemu. Oke, tinggal kita masukin impression, klik, terus ada transactions, ada revenue. Uh, Banyak juga nih revenue-nya. Udah deh, habis itu kita melakukan hal yang sama. Eh, Mau pakai if error apa nol aja? Aku bakal jawab, teman-teman. Eh, Biasakan menggunakan rumus. Karena kalau misalnya ini kan datanya satu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ditulis nol aja itu sebenarnya gampang. Emang gampang. Aku bakal masukin case. Kalau teman-teman harus membuat 1.000 kalkulasi, nah teman-teman nggak tahu tuh harus pakai nolnya berapa kali. Jadi better kita menggunakan rumus gitu. Kenapa? Untuk membiasakan diri menggunakan rumus. Dua, kalau kita ketemu data yang heavy, ini tuh teman-teman sebenarnya datanya cukup ringan ya. Memakan ringan tuh artinya apa ya? Sebentar, aku coba menganalisa kata-kata dulu. Oke, sebenarnya ini datanya data yang sudah cukup rapi gitu. Jadi sebenarnya menganalisanya teman-teman masih bisa manual. Benar nggak? Teman-teman masih bisa ngebaca manual, datanya udah rapi. Sorry, aku ternyata baterainya habis nih. Nah, tapi Halo, mati ya teman-teman. Oh iya, sepertinya laptopnya mati. Mari kita tunggu sebentar ya. Iya, laptopnya mati. Mungkin sebentar lagi. Oke, kita tunggu dulu ya teman-teman.
Iya. Oke, sudah Mas Sorry Rodi. ya teman-teman ya. Mati ya Iya. laptopnya. Eh, Mbak ya, laptopnya, baterainya habis. Jadi aku langsung nyalain dulu. Aku tadi lagi share screen ya. Oke. Kita udah ketemu di pivot table 2. Nah, berarti kita tinggal ini aja ya. Bentar. Ini yang biasa aku lakukan. Oh iya, berarti kita masukkan dulu budgetnya. Temu expose file. Import. Nah, nanti kita tinggal, sorry, kita masukin CPR itu karena kosong, aku bisa tulis strip kayak gini. Atau teman-teman misalnya karena di Google nggak ada bridge ya, jadi kita geser aja supaya lebih gampang. Nah, kita ngitung cost per milesnya dulu sama dengan cost miles. Sorry, dikali 1000. Wah, ini udah nggak benar nih. Karena dia kan budgetnya nggak terserap teman-teman ya. Jadi dia datanya pasti anomali. Makanya kita bisa ambil di insight itu. Kita coba dulu yang lain. Terus kita bikin CPC cost per klik. Kita bikin klik dulu rate dengan per impression. Oke, ini kita bikin percentage. Terus dari cost per transaction. Cost, error, cost per transaction. Terus return page parent cost. Ini oke, sudah ketemu teman-teman. Mudah ya? Udah nggak? Susah banget ya teman-teman. Sebentar, aku riset dulu warnanya. Oke, kita sudah ketemu. Oke, apa tadi? Kalau CPC kenapa harus dihitung? Yes, benar. Sama teman-teman udah dijawab. Karena untuk menganalisa ya, buat compare, buat analisa. Karena tasnya, kita balik lagi dulu, kita harus mengukur efektivitas dari tiap kreatif. Gitu ya. Nah, dari tiap kreatif tuh, kita udah ketemu tuh. Nah, berarti kita sudah bisa memasukkan ini teman-teman nih. Kita masukin semua ini di copy, terus kita masukin di paste as value aja. Nah, ini kita ketemu di meta.
Ini kita beri warna ya, supaya bisa melihat perbedaannya. Ini kita masukkan yang dari Google. Copy, terus di paste as value. Di Google. Nah, kita sudah bisa mengcompare ya teman-teman ya. Terus kita terakhir adalah dari dua hitungan itu. Oke, berarti yang harus kita analisa adalah satu, di meta ya, di meta. Untuk awareness, sebenarnya insight-nya banyak teman-teman, cuman karena waktunya sudah mulai menyempit nih, jadi aku coba percepat aja ya. Jadi teman-teman udah bisa baca datanya, karena ini jauh lebih mudah. Satu, kita bisa di meta itu untuk impressions, untuk awareness, kita kira-kira menggunakan konten yang mana nih teman-teman? Awareness berarti font 1 ya. Iya, di meta berarti apa nih? Konten font 1 ya menjadi bisa bisa membantu awareness karena CPM dan CPR-nya jauh lebih rendah. Tuh. Nah, yang keduanya teman-teman, bahkan sampai CPC-nya ya teman-teman ya. CPC-nya juga rendah, lebih rendah. Dan untuk CTR lumayan bagus ya teman-teman ya. Nah, udah dapet deh. Kenapa lumayan bagus teman-teman di CTR-nya? Nah, karena dia CTR-nya itu posisi 2 ya. Jadi dengan harga murah bisa mendapatkan banyak hal gitu. Nah, berarti ini nggak usah di meta deh. Kita coba. Dua. Font 1 di Google atau di Meta? Sekarang kita lihat, tadi baru ngomongin Meta ya. Di Meta. Untuk awareness Meta. Untuk awareness Meta. Untuk awareness Google. Nah, ternyata kita lihat CPM-nya, CPC-nya, nah, font 1 juga. Font 3. Kenapa bagusan font 3? Ini kita ngomongin ini ya. Sorry. Harusnya aku jawab yang A dulu, tapi aku jawab yang B dulu. Gitu. Effectiveness, reach, dan kliknya dulu yang aku jawab. Font 1 ya. 1 ini jawaban B nih. Jawaban B. Bisa membantu. Kita balikin lagi. Nah, ketemu ya. Berarti font 1 itu bagus. Gitu. Nah, tunggu dulu. Kita berarti bisa jawab kalau yang font 3 memang untuk yang jawaban A. Benar nggak? Jawaban A. Di jawaban A, itu kita lihat nih, ada 2 yang berbeda ya. Untuk di Meta,
font 2 lebih tebal dari ROAS dan cost per section. Nah, nomor 2-nya untuk di Google font 3 mempunyai ROAS yang paling bagus. Gitu. Berarti kita udah ketemu ya teman-teman ya. Dua-duanya jawabannya ya. Dari jawaban B sama jawaban A. Nah, kita harus menyimpulkan. Dari dua measurement itu, create budget split. Nah, berarti aku tinggal copy ini, teman-teman. Ini untuk jawaban C. Ini aku copy dengan budget yang sama ya. Jawaban C. Jawaban C. Kita sudah masuk. Berarti aku bikin objektifnya dulu. Karena kita sudah ketemu jawaban A dan B, nah berarti aku mau kira-kira buat bulan berikutnya aku mau ngapain ya? Oh, berarti raise more awareness dan drive more conversion. Aku mau bikin itu. Nah, karena stoknya habis, kan kita bisa lihat ya stoknya habis ya. Dan di sini nggak ada keterangan bahwa bulan depan itu bakal ada stok lagi untuk earphone. Berarti earphone aku kasih budget 0%. Gitu. Nggak perlu dong, nggak perlu jalan lagi dong. Bener nggak? Karena stoknya habis dan kita nggak perlu berpikir banyak ya. Karena nggak ada keterangan kapan kapan earphone itu ada lagi. Nah, berarti font 1 itu cukup bagus ya. Dan wait, kita lihat font 2. Oke, berarti ini kita bisa pisahkan dengan budget yang sama. Oke, kita sudah ketemu nih. Karena kita punya dua insight yang berbeda di jawaban A dan jawaban B yang sama, berarti ini kita bisa naikin di 30%. Oh, oke, berarti kita bisa masukkan ini dikali ini. Oke. Terus sama dengan ini dikali. Nah, karena font 2 itu performanya sangat kurang ya di Google, jadi ini aku mau masukin 10% aja. Gitu, bener ya? Terus aku tinggal coba totalin, dia udah ada berapa persen. Nah, dia baru 60%. Berarti harus ada yang kita tambah lagi nih. Ini berarti karena aku mau ningkatin conversion, aku bisa tingkatin di 30%. Gitu. Oh, kurang nih. Ya udah kita tambahin aja di 50%. Karena kita mau drive conversion. Nah, berarti ini sisa, ini kita ini 35. Oke, 95. Oke, ini 40%. Oh, ini
udah pakai ini ya teman-teman ya. Berdasarkan dua analisa ini, aku mau drive awareness sama more conversion. More conversion-nya dari font 3, drive more awareness-nya dari font 1. Dan di font 2, dia dapat jatah yang lebih kecil karena dia paling tidak perform. Sampai sini teman-teman paham ya? Paham nggak? Paham nggak? Paham nggak? Pusing? Pusingnya di mana nih? Kan kita sudah nemu ya untuk belum Kak untuk jawaban C ya. Nah, kita kan udah nemu dua hal-hal yang paling bagus dari dua data ini kan. Benar nggak? Dan sudah kita analisa. Nah, berarti kan tugas terakhir kita dari analisa yang sudah kita lakukan, kita harus buat estimasi budget untuk next campaign. Nah, aku punya argumen bahwa aku mau ningkatin awareness sama aku mau drive conversion lebih bagus. Berarti kalau mau conversionnya bagus di Google, karena font 3 yang paling bagus, ya font 3 budgetnya aku naikin. Gitu kan. Dengan estimasi yang sama, pasti resultnya bakal lebih bagus. Karena di awareness-nya itu, kenapa dilihat dari yang lebih rendah? Sorry, lebih rendah di mana ya? Kalau dari font 1 itu, kita lihat teman-teman, dari sum dan reach-nya, dan kliknya, itu paling bagus teman-teman. Benar nggak? Di Google maupun di Meta. Berarti dia bagus buat ningkatin awareness. Karena dia dari harga cost-nya, dia yang paling murah. Gitu. Kita lihat di font 1 itu 100.000, dan di font 2 itu CPM-nya udah 385. Dan ini 135. Begitu ya. Paham nggak teman-teman di splitting budgetnya nih? Paham nggak? Paham nggak? Ini kita baru bahas di Google ya. Gitu. Karena dia harganya lebih murah, kita masuk kalau harganya lebih murah dan kita masukkan budget yang lebih banyak, results-nya, hasilnya bakal lebih banyak atau enggak? Aku nanya teman-teman. Itu logik simpelnya ya. Nah, makanya di di Google, yes, if many then many. Apa tuh if many then many? Nah, aku logiknya gini teman-teman. Karena kan kita lihat nih, kita ngelihat yang bagus itu ada di font 1 untuk awareness, font 3 untuk conversion. Bener nggak sampai sini? Nah, berarti font 2 itu nggak perform. Kalau teman-teman ngelihat ada hal yang tidak perform, apakah teman-teman tetap masukin di budget yang sama, atau kira-kira ini budgetnya bakal dikurangin dan distribusin ke yang lain? Itu gimana teman-teman dari teman-teman? Bentar ya, aku coba make it logic dulu. Kenapa di font 2 itu aku taruh di yes, di 10%. Otomatis budgetnya dikurangin karena nggak perform. Ya. Nah, budgetnya kita split. Sorry. Budgetnya kita split ke yang kiri kanan. Earphone kita matiin karena stoknya habis. Betul nggak teman-teman? Karena stok habis dan nggak ada keterangan bulan depan mau ada stok lagi, ya buat apa kita alokasikan budget? Bener gak teman-teman? Itu common sense ya, common sense yang harusnya, oh iya, earphone udah nggak ada produknya, kita geser ke yang lain aja. Nah, setelah itu aku mau drive awareness karena aku bakal, teman-teman emang kalau emang fokusnya jualan, emang bagus di conversion teman-teman. Tapi based on experience aku, kalau teman-teman bikin iklan, itu juga harus mementingkan dari drive awareness-nya. Karena nanti kalau teman-teman belajar
itu ada namanya conversion path. Coba kita cari ya. Nah, kita bisa lihat dari sini dulu aja. Ini gede nggak ya? Nah, karena teman-teman nih conversion path itu cukup luas, tapi ini kayaknya kita pelajari sedikit aja nanti pas di teknis, nggak terlalu banyak. Karena teman-teman ini jatuhnya dari awareness, dia jatuh ke landing page sampai dia conversion, itu prosesnya panjang banget teman-teman. Apalagi kalau teman-teman lihat ini kalau teman-teman belajar Google Analytics, nah conversion path itu, nah jadi proses orang sampai dia beli, dia itu pasti bolak-balik, bener gak teman-teman? Ini common sense ya. Jadi kenapa masih butuh awareness, sedangkan kita butuhnya conversion? Nah, ternyata orang itu ngelihat dia masuk, terus dia keluar. Terus ditarik lagi sama awareness, dia masuk lagi, dia keluar lagi. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, sampai akhirnya beli. Contoh, kalau teman-teman mau beli handphone yang harganya 4 jutaan, yang teman-teman lakuin compare harga, atau teman-teman ngelihat satu langsung beli. Coba, ini pertanyaan ya. Oke, di compare dulu, benar ya. Otomatis kalau compare, teman-teman bakal ngeliat di banyak platform, atau teman-teman cukup lihat di satu tempat. Benar gak? Ini yang paling gampang ya. Nah, ketika teman-teman lagi mengcompare, bener gak nih teman-teman, ya dan di berbagai platform itu benar. Nih, teman-teman lagi mengcompare, teman-teman nih udah suka, aku akan ambil contoh, udah suka sama Oppo Reno. Nah, teman-teman udah suka nih, tapi teman-teman masih ngeriset kan, walaupun udah suka sama satu handphone. Ini pengalaman, ini behavior atau kebiasaan orang yang beli handphone di bawah 10 juta. Gini teman-teman. Teman-teman masih, walaupun udah suka sama satu handphone, teman-teman tetap cari handphone yang lain nggak? Bener nggak? Masih dicari ya. Nah, ketika teman-teman mencari, iklan kita muncul. Itu bisa dari stage awareness. Terus dikliklah iklan kita. Bener nggak? Oh, ternyata kita lagi mengiklankan Xiaomi gitu. Oh, ternyata Xiaomi bagus gitu. Bagus ini. Tapi aku tetap suka Oppo deh. Aku balik lagi dulu ke Oppo. Terus dilihat, kok speknya bagusan Xiaomi ya gitu. Bener nggak? Ini biasanya terjadi di cowok sih. Kok kayaknya speknya bagusan ini ya. Dengan harga beda 100.000, speknya kayaknya beda jauh deh. Gitu. Oh, berarti kan kita keluar kan. Nah, kita coba lagi tuh ke handphone lain. Kita coba ke handphone lain sampai kan kita ngiklaninnya sepertinya Xiaomi ya. Padahal orang itu sukanya Oppo. Karena Xiaomi kayaknya jauh lebih bagus dari Oppo, dia penasaran, dia buka lagi. Gitu. Dia udah masuk iklan kita yang considerations. Terus keluar lagi. Aduh, belum ada uangnya nih. Gitu kan. Tunggu gajian deh. Pas gajian, ternyata, oh, kita bikin iklan promo di bagian awareness-nya. Kena nih kita. Apa, usernya kena. Wah, kena. Wah, jadi lebih murah lagi. Otomatis beli nggak teman-teman? Nah, itu common logic sense-nya ya. Walaupun dalam dalam prakteknya itu jauh lebih rumit, tapi secara simpel aku gambarkan seperti itu teman-teman. Kenapa kita butuh awareness sampai conversion dalam beriklan? Karena satu, kita melihat semua potensi. Jadi
kalau kita fokusnya jualan dan kita mau jualan aja, teman-teman nggak bakal berkembang dan nggak bakal dapat user-user baru. Yang dicari dari awareness dan consideration adalah orang yang baru yang bisa kenalan sama kita dulu, sama produk kita. Baru kita bisa giring mereka stage-nya satu-satu. Seperti yang aku jelasin kemarin ya. Jelasin ke satu-satu, masukin mereka ke stage awareness, consideration. Itu step-nya banyak, makanya kita tetap butuh awareness. Gitu, teman-teman. Paham ya? Semoga bisa paham dari penjelasan aku. Kalau nggak paham, nanti kita coba apa ya di pertemuan-pertemuan berikutnya kita yang udah mulai praktek, yang udah mulai praktek, jadi kita apa ya? Kita bahas lebih lanjut. Nah, kita balikin lagi. Karena di platform kita mau drive conversion dan awareness. Nah, jadi dari font 1 kita bisa drive karena dia bagus ya. Berarti ini font 3 yang paling jelek ya. Font 3 oke. Oke. Kita bisa lihat, oh dia di Meta itu font 2 ya. Sorry. Masih salah sini. Nah, kita bisa lihat di font 2 itu dia secara ROAS dia paling tinggi. Beda dengan di Google ya. Berarti di font 2 aku mau naikin dia ada di 50% juga. Gitu. Terus di font 3 karena dia paling nggak perform, ROAS-nya paling dikit tapi awareness-nya juga jelek, ya aku bikin di kayaknya 15% ya. Gitu. Nah, berarti di sini ada di 35 ya. 35%. Intinya seperti itu, teman-teman. Walaupun nanti kita bakal jauh lebih kompleks dalam implementasinya, tapi secara garis besar seperti ini. Oke, teman-teman, kita sudah ketemu. Sebenarnya ada lagi, teman-teman. Kayak aku ini menggunakan budget Google dan Meta yang masih 70-30. Mungkin karena aku ngelihat ROAS-nya di font 3 ada sampai 500, berarti 500 itu 50.000%, teman-teman. 50.000% kan bagus banget ya. Dari kita ngeluarin uang sedikit, dapetnya banyak banget gitu. Ini bisa aja aku split jadi 80, teman-teman. Dan ini jadi 20. Itu bisa juga, tapi teman-teman harus punya argumen yang kuat. Gitu ya. Along the way nanti teman-teman bakal mengasah, oh ternyata argumennya harus seperti ini. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya, teman-teman? Aku kasih waktu 2 menit ya buat bertanya. Karena aku mau minum dulu. Lumayan capek nih. Nggak ada? Aman, teman-teman? Kalau aman, ketik 1. Kalau nggak aman, ketik 2. Conversion itu salah satunya dari ROAS. Gitu. Untuk menghindari restriction gimana? Nanti kita pelajari ya. Pas udah mulai praktek ya. Tapi so far kita masih berkutat dengan angka dulu. Jadi ada lagi teman-teman yang mau dipertanyakan? Conversion itu menghitung conversion itu salah satunya dari ROAS, ada cost per transactions,
terus ada basket size. Nah, itu apa itu basket size dan lain-lainnya. Nanti kayaknya kita pelajari di ini nih. Ada nggak ya basket size? Kayaknya aku nggak masukin deh. Karena waktunya terlalu sempit. Jadi kita bakal belajar dari cost per transaction sama ROAS dulu aja. Karena dua itu yang paling penting. Oke, nggak ada pertanyaan berarti ya. Aku istirahat dulu 1 menit, teman-teman. Lanjut ya, karena kita masih menghitung loh, teman-teman, BTW. Nah, kita masih menghitung. Nah, ini yang sudah kita pelajari kemarin. Karena tujuan digital marketing itu kan increase revenue with lower marketing spend. Nah, kita harus drive revenue, kita harus jualan intinya. Ya, in a way kita harus tetap jualan. Karena revenue itu streamnya banyak ya teman-teman ya. Nggak cuma jualan, kayak detik pun page view itu bisa jadi stream. Apa ketika ada orang baca berita kita aja udah bisa jadi revenue stream gitu. Jadi sebenarnya definisinya banyak dari revenue, tapi commonly kita bisa jual sesuatu dengan marketing spend serendah-rendahnya. Kita harus menghitung revenue dari total order dikali average order. Kita coba lihat. Nah, oh belum. Terus ada marketing cost, itu ada dari paid advertising sama marketing tools. Nah, kita bisa menghitung MER-nya, marketing efficiency ratio. Untuk persenan, kalau diubah bisa nggak? Maksudnya persenannya kalau dirubah, persenan yang mana ya? Yang, sorry. Masih di home fund ya. Ini udah kembali ke argumen teman-teman. Ketika teman-teman sudah menemukan dua analisa ini. Jadi sebenarnya kalau mau teman-teman pivot 3 dibikin 0% pun, misalnya karena dia udah bagus, ya aku mau coba ke yang lain, mana yang lebih bagus, itu nggak apa-apa. Itu bisa. Itu ujung-ujungnya balik lagi ke argumen teman-teman. Bukan ini harus A, harus B. Tapi ketika teman-teman punya argumen yang kuat, teman-teman bisa lakukan itu. Gitu ya. Kita kembali lagi, ada di marketing efficiency ratio dan ada ROAS. Nah, ini kita udah belajar ROAS ya. Berarti dari uang yang kita keluarkan kita dapat berapa dan itu rasionya berapa. Gitu. Nah, kalau ini MER lebih luas lagi teman-teman. Kalau teman-teman mau menghitung semua marketing cost, jadi marketing cost offline, marketing cost online, terus bayar orangnya, misalnya bayar tim marketingnya, bayar bonus marketingnya, itu baru masuk ke marketing efisiensi rasio. Di sini kalau teman-teman yang masuk jurusan marketing mungkin tahu ya, MER itu bisa digunakan untuk apa. Nah, karena kita belajarnya digital advertising, kita bakal fokusnya lebih ke arah ROAS. Gitu. Sebenarnya intinya sama, cuman skalanya aja yang lebih besar di MER. Nah, untuk menghitung N-nya di ROAS, kita tuh punya dua matriks lagi nih teman-teman. Ya, kita hitung lagi deh. Yang penting di digital marketing, yaitu customer acquisition cost. Ini udah aku jelasin kemarin sedikit ya. Dan CLTV. Tujuannya, kita harus tahu untuk dapetin satu orang itu butuh biaya berapa, dan si orang yang udah join harus keluar uang berapa supaya kita untung. Nah, itu bahasanya mudah banget kan di ngertiin ya.
Jadi intinya seperti itu. Nah, kita coba dulu nih sambil latihan ya. Nah, kita sambil mengulang yang kemarin teman-teman. Di sini ada cost 350.000, kliknya 150.000. Berarti gimana cara ngitungnya teman-teman? Sama dengan cost apa? Per klik. Ini teman-teman, yes. Teman-teman bisa sambil jawab aja atau teman-teman bisa bantu langsung hitung di kalkulator di PC teman-teman. Jadi jauh lebih gampang ya ketemu. Nah, CPM gimana CPM? Sama dengan Cost dibagi impression. cost dibagi impression. Ini. Kali 1.000. Nah, dikali 1.000. Ya. Kenapa dikali 1.000? Karena kita patokannya menggunakan USD ya teman-teman ya. Kalau USD komanya itu bakal banyak banget di belakang. Kalau nggak dikali 1.000, gitu ya. Jadi kenapa 1.000 itu muncul untuk di CPR dan CPM? Karena dia akan sangat murah banget. Komanya kebanyakan, jadi ngitungnya jadi lebih sulit. Gitu. Customer acquisition cost. Oke, ini aku. Nah, kita tadi ngomongin si apa? Customer acquisition cost. Oke, cara ngitungnya adalah investment in ads dibagi new customer. Ini kita masih hitung-hitungan gampang ya. Berarti dari cost ya, kita mengeluarkan cost dibagi customer. Oke, oh kita dapat satu user itu seharga 8.750. Paham ya teman-teman? Sampai sini gampang ya? Gampang kan? Bisa dimengerti dengan mudah ya. Nah, terus ada revenue dan average order value. Kita mau tahu ordernya ada berapa. Sama dengan revenue dibagi. Nah, order value ketemu di 18. Kita mau cari ada berapa order. Nah, sampai sini teman-teman paham ya? Gampang ya, gampang ya. Oke, teman-teman. Paham, paham? Kalau paham itu bisa ketik satu, teman-teman. Karena kita mulai masuk ke breakdown-nya nih. Oke. Nah, terus kita memahami customer acquisition cost dari setiap channel. Nah, si LTV itu di mana nanti kita coba. Kalau nggak salah di calculation 2. Ya, si LTV ada di calculation 2 nanti ya. Kita masuk ke social ads, teman-teman. Ini udah mulai. Jadi kita ternyata dari cost ini kita harus bisa breakdown dari setiap channel. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Karena nanti channelnya bakal ada banyak, walaupun kita belajar nanti cuma di Meta Ads, aku pengen teman-teman juga ternyata spektrum lagi. Lingkupnya itu gak cuma di advertising aja, ternyata itu sebenarnya luas banget. Cuman kita karena belajar waktunya sedikit, jadi cuma fokus di satu aja. Tapi untuk hitung-hitungan, teman-teman harus bisa menguasai basicnya. Ini adalah basicnya. Berarti gampang ya teman-teman ya. Dari setiap ini, sorry. Dari, sama dengan cost per customer. Nah, teman-teman ini SEO itu ternyata nggak ada cost-nya teman-teman. Karena
Untuk yang organik, teman-teman, itu kita bisa, apa ya, kalau aku bilang, setiap channel organik itu didefinisikannya free. Karena yang banyaknya itu mikirnya kita ya, teman-teman ya. Instead kita jalanin berpikir, oh ini harus keluar budget berapa buat ini, tapi kita yang dipikirkan adalah kita harus mikirin konten apa ya, kita harus mikirin artikel apa ya, supaya ada orang masuk dan beli gitu. Jadi makanya biasanya cost-nya 0 gitu. Paham ya sampai sini ya teman-teman ya. Nah, tips lagi kita wait. Ini kalau misalnya teman-teman ada di bisnis, dan teman-teman biasanya nge-hire digital marketing specialist. Jadi kita harus tahu salary-nya mereka juga. Sampai sini paham ya? Jadi ya kita harus menghitung dari salary mereka juga. Gitu. Ditambah cost, dibagi, sorry. Ini kita kasih tanda kurung dulu. Ini. Nah, sampai sini teman-teman paham ya? Jadi kita nggak cuma ngitung, kalau ini teman-teman mau jalanin sendiri kayak gini, kalau misalnya teman-teman lagi di bisnis dan teman-teman mau nge-hire orang, teman-teman juga harus hitung dari part salary, di mana itu bakal kelihatan. Atau teman-teman mau pakai freelance, kan otomatis harus ada salary-nya. Gitu. Dan di sini baru kelihatan cost-nya itu segimana. Jadi harus kita hitung juga, teman-teman. Selain kita ngehitung customer, dari ads yang kita buang uangnya, kita juga harus hitung dari gajinya juga. Supaya kita bisa tahu CLTV-nya seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Paham ya? Ini aku share deh, biar teman-teman bisa sambil otak-atik. Nah, udah aku share di chat ya. Ini ada yang mau ditanyain untuk customer acquisition cost. Gampang ya, customer acquisition cost, teman-teman. Apakah cake berlaku untuk bisnis tradisional? Of course juga berlaku. Teman-teman marketingnya apa aja nih? Misalnya nyebar flyer, ya kan? Otomatis ada cetak flyernya dulu. Terus misalnya teman-teman mau pasang spanduk. Misalnya ada spanduk di tempat A. Kan misalnya ada orang yang beli, teman-teman bisa sambil tanya, oh tahu produknya dari mana? Kelihatan di spanduk. Nah itu teman-teman harus hitung tuh. Cuman emang lebih manual. Gitu. Kalau misalnya digital marketing kan karena kita bisa track, kita bisa analisa sampai orang yang beli itu datang dari mana. Nah, kalau di bisnis tradisional agak ada kesulitannya itu sedikit berasa di ketika teman-teman ngelihat orang itu beli datangnya dari mana. Walaupun teman-teman di traditional marketing itu bisa kayak pakai flyer, banner, dan lain-lainnya seperti itu gampang ya dihitungnya ya. Nah, yang bisa dilakukan kalau untuk traditional marketing, biasanya di flyer itu suka ada kupon ya teman-teman ya. Bener gak? Misalnya bahwa flyer ini dapatkan diskon 10.000. Nah, teman-teman lihat nih dari nyebar flyer berapa, terus itu flyer kupon yang balik itu berapa. Nah, di situ teman-teman baru bisa menghitung dengan detail customer acquisition cost-nya yang baru. Gitu. Jadi berapa orang customer yang masuk. Paham nggak sampai sini?
Bener ya? Oh, baru kepikiran ya. Jadi biasanya gitu teman-teman. Kalau misalnya nyebarin flyer, bikin aja kotak di bawah kecil, ini kupon diskon 5.000 gitu. Bawa flyer ini diskon 5.000. Biasanya orang banyak yang balik lagi teman-teman. Habis sebarin flyer dia, oh lumayan nih diskon 5.000 misalnya eh, dengan minimum pembelian 20.000 gitu. Misalnya dia jualan apa ya di sekarang tuh yang lagi hits banget tuh es teh ya teman-teman ya. Es teh tuh ada di mana-mana. Teman-teman nyebarin flyer. Iya kalau bawa flyer ini diskon 3.000 gitu. Dari harga 7.000 jadi 4.000. Tapi kan secara margin emang teman-teman itu berkurang ya. Bener nggak? Secara margin emang berkurang. Tapi teman-teman bisa mengukur efektivitas nyebarin flyer. Seberapa efektif itu. Jadi secara teknis ini bisa dilakukan dari semua lini, semua bentuk cara marketing. Tapi yang jadi challenge adalah cara menghitungnya. Kalau misalnya teman-teman di offline bisa dan sangat sabar untuk menganalisa satu-satu, itu bisa dihitung. Nah, kalau di digital marketing akan lebih mudah menghitung karena semua bisa di-track, semua bisa dianalisa. Itu yang membedakan digital dan marketing biasa. Gitu. Paham ya? Oke, jadi customer acquisition cost itu bisa dipakai di semua selama datanya bisa di-track. Oke. Wow, kita sudah mau masuk ke ini ya, CLTV. Jadi kita bakal ngomongin CLTV nih teman-teman. Kita punya customer acquisition cost-nya 80.000 teman-teman. Gitu ya. Nah, di CLTV itu kita masuk ke Nah, kita udah masuk ke CLTV teman-teman. Jadi kita mau menghitung supaya kita balik modal. Benar nggak teman-teman? Jadi uh, nah, dengan customer acquisition-nya yang 80.000 setiap ini misalnya setiap bulan ada satu customer yang bisa ngasih untung 20.000. Berarti kita payback period ya, berarti kita harus mengetahui payback periodnya itu apa. Berarti kita harus tahu berapa bulan dia harus take kita supaya kita balik modal. Bener ya? Nah, ini bisa kita hitung. Nah, udah ketemu nih selama 4 bulan. Nah, yang kedua, cara menghitung balik modal ya, di digital itu bisa by 3 nih teman-teman. Secara quarter, karena kan kalau menghitung margin itu ada yang ngitungnya quarter. Ini teman-teman yang bisnis biasanya ngitungnya bulanan ya. Bener nggak? Iya atau nggak teman-teman? Aku takutnya ini jadi hal baru ya. Coba teman-teman yang bisnis, kalau menghitung untung itu monthly ya, bulan ya. Oke. Pernah kepikiran menghitung per quarter, per semester, atau per tahun nggak? Nggak ya. Eh, kenapa nggak pernah menghitung per quarter atau per tahun? Bisa jawab nggak? Kenapa nggak pernah menghitung itu? Kalau temenku yang aku bantuin jualannya, jawabannya gini. Eh, ya per tahun untuk data growth itu benar. Eh, dia bilang gini, kayak sama aja nggak sih ngitung bulanan per quarter atau per tahun?
kayak ya udah ngerjain hal yang sama, cuman ada yang dikumpulin, ada yang nggak dikumpulin. Dia jawabnya gitu. Nah, ini sebenarnya hal yang lumayan penting ya teman-teman. Dibilang lumayan penting juga iya, dibilang ngulang juga bisa jadi. Betul nih kata Mahdul, eh, kita harus ngitung growth teman-teman. Gimana cara ngitung growth itu nggak cuma dari bulanan, banyak yang by quarter atau by yearly. Jadi kita harus bisa ngelihat di aspek yang lebih luas. Jadi setelah 3 bulan atau 4 bulan jalan, setelah 3 bulan jalan, eh, itu untungnya berapa? Terus kita lihat di 3 bulan berikutnya ada penaikan apa penurunan. Instead dari bulanan, yang pasti apa ya, perputaran untung dan perputaran hitungan untungnya itu jauh lebih cepat dan kelihatannya itu apa ya, growth-nya itu nggak kelihatan signifikan. Bener nggak? Misalnya bulan Januari, teman-teman itu untungnya itu 2 juta. Terus di bulan Februari untungnya 2.100.000. Itu kan uh, secara data kelihatannya kecil ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman growth terus, kalau teman-teman lihat digabungin per quarter atau per semester atau per tahun, itu teman-teman nanti bisa forecast namanya atau bisa prediksi ini bisnis bakal kemana. Ini yang sering dilewatkan ya teman-teman ya. Emang jadi UMKM tuh capek dan juga gini ya, kalau aku sama temanku kalau ngobrolin bisnis tentang UMKM tuh agak sedih ya, kayak kerjanya banyak, untungnya nggak banyak, kerjanya banyak, untungnya nggak banyak, uh, terus waktunya habis di planning doang gitu. Karena kan UMKM banyak yang langsung jalan aja ya, banyak asal jalan malah jadi rugi. Sedangkan modalnya sedikit. Jadi emang bener-bener kerjanya banyak, untungnya nggak banyak, waktunya habis gitu. Dan itu memang step yang harus dilewatin dari UMKM ya teman-teman ya. Sampai jadi UKM. Nah kalau udah jadi UKM tuh udah bisa nafas dikit ya. Karena pasti satu udah punya karyawan. Uh, yes, nikmatin prosesnya. Udah punya karyawan, sudah bisa menghitung dan sudah bisa lebih memikirkan bisnis ini mau dibawa kemana. Kalau masih UMKM, karena aku juga kebetulan pernah jalan UMKM dan itu setengah mati, karena aku sambil kerja, sambil coba jual jasa, gitu kan. Aku jual bikin event organizer, kecil-kecilan banget, dan perputaran uangnya tuh bikin nangis sih gitu. Jadi makanya itu aku sampai nggak putusin untuk kayaknya emang capek di badan deh daripada uh, terusin bisnisnya. Waktu itu pilihan aku cuma dua teman-teman, antara nerusin bisnis modal nekat atau kerja aja. Karena aku ngerjain itu bareng-bareng dan waktunya nggak ada, planningnya nggak ada, itu takut berantakan semua. Jadi kalau aku lebih milih ninggalin kayak ya udahlah, event organizerku aku tinggal aja nggak apa-apa. Karena apa? Uh, karena kebetulan aku juga baru merintis karir. Jadi kayaknya aku milih karir dulu deh. Kayaknya untuk bisnis aku masih butuh belajar 5 sampai 10 tahun lagi mungkin baru bisa bikin bisnis gitu. Karena kan bikin bisnis nggak harus dari nol kan teman-teman. Ketika sudah punya banyak relasi dan koneksi dari tempat kerja, bisnis bisa jadi lebih lancar. Gitu. Itu sih prinsip aku. Tapi kalau teman-teman mau start dari nol ya nggak salah juga. Gitu. Nah, kita berarti masuknya ke quarter, berarti per 3 bulan. Per 3 bulan dia itu untungnya 40.000. Berarti sama dengan
customer ini dibagi wait, ini per 4 gitu. Jadi dari customer acquisition cost, dari modal kita, karena satu quarter itu ada, di setahun itu ada 4, bener kan teman-teman? Berarti untungnya ini harus dibagi 4, bener nggak? Supaya kita tahu untungnya itu berapa. Jadi ada di 8 bulan. Nah, kalau ini yearly berarti dari customer acquisition cost dibagi 820 per berapa nih? Per 12, karena setiap bulan ada 12. Ini sorry, berarti satu quarter itu ada 3 bulan. Berarti dibaginya 3 ya teman-teman ya. Nah, ketemu deh. Kita sudah nemuin kapan kita bisa balik modal dari 3 tipe customer ini. Itu ada yang dia customer A yang kita hitung bulanan 20.000, yang per quarternya ini ada 40, dan ada yang langsung bisa balik modal sebulan. Nah, kenapa kita harus ngitung payback period, teman-teman? Karena kita harus siap nih untuk satu customer ini, customer A nih, di bulan, berarti selama 4 bulan, ya quarter itu 3, ini udah aku rubah ya, jadi 3 ya. Jadi per bulan itu udah 3. Tadi aku salah ketik aja. Nah, kalau misalnya ini di 4 bulan kita baru balik modal, teman-teman. Berarti dari 4 bulan itu kita harus siap rugi di customer itu. Setelah 4 bulan baru kita jual. Gitu ya. Paham nggak teman-teman? Berarti kalau teman-teman mau ngadain promosi dan macam-macamnya, itu harus kita hitung nih dari customer acquisition cost-nya. Dan kita harus balikin modal itu. Dapatnya berapa? Oke? Sampai sini paham ya? Tujuan kita menggunakan payback period. Nah, sekarang kita ngomongin customer lifetime value. Nah, sebenarnya di sini ada contoh aja dari average customer lifespan. Ini biasanya didapatkan dari tim data analis, teman-teman. Jadi, rata-rata satu customer itu dia beli terus itu sampai berapa bulan gitu, atau ada berapa transaksi mereka melakukan itu sampai sisanya itu cuan. Sampai sini teman-teman paham? Nah, di sini aku langsung ngasih ke 14 karena proses data untuk ngambil data ini agak sulit. Jadi kita coba persingkat aja. Sampai sini paham teman-teman? Paham ya? Nah, customer lifetime value berarti ini, nah sama satu lagi nih teman-teman, ada contribution margin. Jadi kita untung 10% dari setiap purchase yang dilakukan. Gitu. Sampai sini teman-teman paham nggak? Kita tes dulu satu ini ya. Paham ya? Jadi kita punya dua kondisi ini. Margin itu kita biasanya tentukan dari tim produk. Nah, average customer lifespan itu data yang kita dapatkan biasanya dari data analis. Nah, tapi teman-teman juga kalau misalnya di UMKM, ya teman-teman tinggal, misalnya teman-teman ada di Shopee gitu kan, tinggal lihat aja yang repeat order itu ada berapa dan average-nya berapa, gitu ya. Itu hitungnya bisa lebih gampang. Nah, kita masuk 10% itu untung dari awal dia beli. Itu untung dari awal dia beli. Ini aku ambil kalkulasi yang gampang ya teman-teman ya. Karena sebenarnya faktornya masih ada beberapa lagi dan itu menurutku levelnya udah lumayan advance ya.
Jadi kan setiap pembelian pertama biasanya kita kasih bonus, bener gak? Terus juga kita diskon, dan itu harus masuk, pilihannya cuma dua. Mau dimasukin ke customer acquisition cost, atau dia mau masukin dia ke arah motong margin kita. Nah, itu kan hitungannya bingung ya. Jadi di sini kita asumsikan semua sama supaya kita nggak pusing, teman-teman. Karena ini bentar lagi kita pusing. Customer lifetime value sama dengan, berarti kita harus tahu dulu di sini ada average order value, berarti rata-rata setiap beli itu nominalnya berapa. Terus juga ada berapa order. Rata-rata ada berapa order. Nah, di sini ada dua order per bulan, dan satu ordernya itu 50.000. Berarti sama dengan, kita harus cari tahu dulu, sama dengan kita harus tahu dulu total revenue bulanannya itu berapa. Ini aku tanda kurung dulu. Nah, kita udah ketemu nih. Oh, dia ada 100.000 satu bulannya. Nah, berarti kita harus lanjutkan hitungnya nih. Yang kita mau lihat dari customer lifetime value itu dari margin. Jadi dari margin kita itu supaya balik lagi dari sampai dengan life span-nya mereka habis, itu kita bisa dapat berapa. Sampai sini teman-teman paham nggak? Aku coba koreksi dikit ya. Jadi kita mau tahu kita dapat untung berapa sampai dia stop beli. Bener ya? Ini aku permudah bahasanya. Kita mau tahu dapat untungnya berapa. Sampai sini teman-teman paham nggak? Kalau paham ketik 1 deh. Kalau nggak ketik 2. Takutnya aku jelasinnya agak belibet. Karena ini ranahnya teknis banget. Oke, Ulfa aman ya. Yang lain aman teman-teman? Paham ya? Nah, berarti kita mau tahu nih untung dari setiap customer sampai mereka nggak beli lagi ke kita. Gitu. Kita udah dapat. Nah, tinggal kita kali 10%. Nah, berarti teman-teman, dari setiap bulan, satu customer itu bisa kita dapatkan 10.000. Lumayan ya, lumayan. Oke, kita sudah dapat 10.000. Nah, customer lifetime value berarti secara data orang itu belinya rata-rata sampai 4 bulan aja gitu. Atau sampai sebenarnya definisinya ada dua, teman-teman. Ada months atau ada transactions. Tapi di sini aku pakainya months aja ya, biar lebih gampang menghitungnya. Karena average transaction itu nanti korelasinya jauh lebih banyak lagi. Jadi kalau makin jauh, makin pusing belajarnya nih, teman-teman. Tapi aku cuman ambil based on yang basicnya aja dulu. Dikali lagi 14. Gitu. Jadi kita terus ini kita lock. Nah, berarti dari satu customer selama 14 bulan kita bisa dapetin keuntungan di sekitar 140.000. Sampai sini paham ya, di channel Facebook Ads. Sampai sini teman-teman paham nggak? Kalau paham ketik 1 teman-teman. Kalau nggak paham boleh tanya. Paham ya, paham ya, paham ya. Oke. Bersih dari modal, yes. Ini karena kita sudah masukin marginnya aja. Jadi sebenarnya margin kan ada dua ya. Ada yang gross, ada yang net. Ini kita anggap aja udah net gitu ya. Kita anggap aja untungnya udah net. Jadi kita bisa dapat bersih 140.000. Nah, ini yang net ya. Aku nggak mau yang gross, karena kalau yang gross hitungannya banyak lagi.
average customer lifespan itu frekuensi. Bukan. Tapi ini adalah data yang biasanya kita dapatkan dari data analis. Kan data analis nggak analisa banyak banget kan. Nah, dia bisa ngambil tuh kayak, oh ternyata kita mau cari rata-rata satu user itu transaksinya sampai berapa bulan ya. Itu bisa dirata-ratain kan teman-teman. Bisa dibikin average. Nah, average-nya itu yang jadi patokan kita. Gitu. Nah, kalau teman-teman di shop, misalnya punya toko di Shopee, teman-teman bisa lihat nih, user ini belinya tiap berapa bulan, diambil sampling aja, kayak misalnya dari 10 orang yang paling banyak, 10 orang yang paling dikit, nah itu bisa di average. Gitu. Cuman nge-average-nya gimana? Balik lagi ke pola bisnis teman-teman. Ada yang by bulanan, ada yang by transactions. Gitu. Di sini aku ngitungnya bulanan aja. Nah, berarti kita udah dapet nih di SEM juga. Gitu. Dengan angka yang seperti ini. Nah, kita turunin lagi. Berarti dengan customer acquisition nih, kita ketemu lagi nih. Customer acquisition di Facebook Ads itu ada 42.000. Nah, CLTV-nya udah kita bisa masukin ya. Dan di SEM itu ada 35.000. Gitu. Oh, berarti, oh ya, ini kalau yang buat dikurangin dari apa ya, cost kita gitu. Cost yang berarti ini bukan net. Ya, aku ini karena kita harus hitung jumlahnya juga untuk melihat payback period kita gitu. Oke, kita udah ketemu kita sudah ketemu dari CLTV-nya. Nah, kita bisa hitung CLTV CAC ratio-nya berarti ada di 3,3 dan di 5,2. Gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya? Semakin tinggi rasionya, semakin bagus gitu. Jadi kalau Facebook sama Google SEM itu lebih bagus SEM karena rasionya jauh lebih besar. Nah, sekarang kita mau menghitung nih, dia balik modalnya berapa bulan. Sama dengan, berarti kita harus hitung dulu dari average order value, sama dengan, kita buka average order value dikali ini, dikali average order. Kita tutup, dikali dikali 10%. Berarti kita ketemu 10.000 per bulannya. Bener gak? Nah, berarti ada cake-nya 42.000. Berarti kita bikin customer acquisition cost dibagi dibagi margin kita yang per 10%. Sampai sini teman-teman paham nggak? Customer acquisition cost dibagi dari margin kita bulanan. Ketemulah 4 bulan. Gitu. Nah, kalau yang ini kita tinggal turun. Nah, kalau yang di SEM itu berarti kita baru balik modal di bulan ketiga. Nah, jadi teman-teman langsung paham ya, kenapa CAC dan CLTV berhubungan, supaya kita tahu balik modalnya berapa, dan kita punya margin bersih berapa. Sama dengan 140 dikurang 42.000. 98 dan 147. Dan dia balik modal dalam waktu 3 bulan, dan ini balik modal dalam waktu 4 bulan. Sampai sini teman-teman paham? Paham ya? Paham dong, paham. Kalau nggak paham berarti kita Rabu kita lanjutin lagi dari demo ini ya teman-teman ya. Karena demonya masih ada lumayan banyak. Dan aku yakin teman-teman juga udah lumayan pusing ya.
Sampai sini aku balik dulu ke Mbak Pinkan ya. Berarti kita bisa lanjut di next week karena ini ternyata belum selesai dari teman-teman nih. Oke, baik. Terima kasih Mas Faldi atas materinya hari ini. Gimana teman-teman sudah pusing? Pusing, oke. Iya, karena ini masih tetap masih hitung-hitungan ya. Berarti nanti Rabu kita hitung-hitungan lagi ya, Mas ya? Nah, pasti kita masih hitung-hitungan lagi. Oke, Jadi masih kalau hitung-hitungan. teman-teman pusing di awal sekarang, karena mungkin satu ya, teman-teman belum pernah menghitung sedetail ini, bener nggak? Biasanya kalau aku akan ambil contoh dulu kan di kampus kayak misalnya belajar jualan UMKM gitu kan, jualan di event-event kita jualan minuman, kita modal 50.000, dapat 10 gelas, berarti 5.000 satunya, berarti kita jual bisa 7.000. Sesimpel itu ya. Nah, kalau di digital marketing teman-teman, aku bakal asumsikannya begini. Kalau misalnya teman-teman modal 50.000, bisa jadi 10 gelas, jadi modal satuannya itu ada di 5.000. Nah, kalau aku jualan pertama kalinya 4.000, aku rugi. Nah, aku harus jualan berapa kali dan naikin cost-nya berapa kali supaya aku bisa balik modal. Itu yang pertama. Yang kedua, supaya aku dapat untung. Gitu. Dan yang ketiga, orang jadi kenal sama aku. Gitu. Orang jadi tahu ternyata produk kita itu bisa sustain, bisa bertahan. Karena di digital marketing, teman-teman, uh, yang susah itu bukan jualan, yang susah itu bertahan. Jadi makanya kita belajar kayak ngitung payback period, terus kita belajar customer acquisition cost, dan kita harus tahu dari setiap user itu kita bisa dapat untung berapa, supaya tujuannya nggak cuma jualan, kita bisa bertahan. Dan ini menurut ini belajar ini ya, dan ini uh, aku sekalian closing statement aja ya Mbak Pinggan ya. Dan ini uh, hal yang baru karena biasanya kita cuma disodorkan oleh traditional transactions di mana kita cuma pengen dapat untung, setelah itu modalnya diputar. Nah, kalau ini modalnya nggak cuma diputar, tapi kita harus tahu seberapa besar setelah diputar ekspansi kita bakal kita dapat. Intinya sih seperti itu. Makanya kita harus itu. Gitu. Nah, nanti kan kita berpikir, apakah dengan ini nih contoh dikit ya, intermezzo sedikit, apakah dengan nanti ada keputusan ketika teman-teman misalnya punya perusahaan besar, customer-nya itu lifespan-nya harus ditambah atau marginnya yang harus ditambah? Kan itu nanti jadi pertanyaan dan decision ya teman-teman ya. Dari apa yang bakal teman-teman pelajari itu bakal banyak banget aspek lain. Selain aspek ini baru aspek dasarnya teman-teman. Jadi semoga dengan knowledge yang basic ini, teman-teman bisa kembangin ini dan bisa diimplementasikan ke bisnis teman-teman atau bisa dilakukan di pekerjaan teman-teman. Itu aja sih dari aku. Nanti kita belajar lagi di hari Rabu. Oke, thank you. Oke, terima kasih Mas Faldi. Seperti biasa ya teman-teman. Sekarang kita foto bersama dulu. Insya Allah kita bertemu lagi di hari Rabu. Untuk yang bertanya soal recording, sebentar. Ya, kalau untuk soal recording nanti menunggu ya teman-teman. Soalnya harus konfirmasi dulu ke tim Fasil apakah boleh di-share atau enggak. Nanti kalau misalnya boleh di-share, kemungkinan akan di-share via Japri ya. Karena bagi teman-teman yang tidak hadir, tidak diizinkan ya berarti. Ya, nanti pokoknya info selanjutnya ditunggu. Buat teman-teman, jangan lupa seperti biasa mengisi link feedback seperti biasa ya untuk absensi dan juga resolusi langit bagi yang sudah mengerjakan.
Kalau misalnya pokoknya setiap selesai mengerjakan langsung diisi aja biar nggak lupa gitu. Oke, sekarang kita mau foto dulu. Silakan dibuka kameranya. Ditunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Iya, nanti recording ditunggu ya. Apakah boleh atau tidak menunggu keputusan dari tim leadernya. Oke, udah semua? Segini aja yang mau berfoto bersama. Jadi di sini cuma ada satu slide ya, teman-teman. Oh ya, oke. Yang bisa aja ya berarti. Oke, dihitung ya. 3, 2, 1. Sekali lagi ya, teman-teman. Boleh berpose. 3, 2, 1. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak atas kehadirannya di hari ini. Juga Mas Faldi ya, terima kasih banyak. Semoga ini ya ilmu yang di-share tadi bisa menjadi amal jariah juga nih buat Mas Faldi. Dan sehat-sehat semuanya, jaga kesehatan, selamat berakhir pekan. Yang belum home fun, jangan lupa tetap dikumpulin ya teman-teman. Oke, itu aja, sampai bertemu di hari Rabu minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.